Kenalkan diri dulu Pak Denny. Silakan. Bapak dari mana Pak Jarwo? Saya dari utusan PHK. PHK itu apa Pak? Putus hubungan kasih. Waduh. Baru cerai ya Bapak sama istri Bapak? Enggak, ini singkatan. Nyamber aja deh. Bahkan sekarang kan orang cerai aja rame di TV Pak. Ya biarin aja orang-orang pada bercerai. Mau saya urusin. Iya makanya kalau Bapak kan kita kan paling nggak iba sebagai teman. Nggak usah. Emang saya bis malam iba. Siapa yang disalahkan dalam hal kenaikan dolar? Ya tahu. Ya ini makanya mau saya jawab. Iya. Siapa Pak Denny? Sementara di sisi lain orang berkata bahwa ini kesalahan dari pemerintah. Iya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana kita bisa memproduksi minyak. Itu adanya Indi Baren? Bukan, indikator. Jadi salah satu penyebabnya adalah kita memproduksi minyak mentah Pak Denny itu 800.000 barel per hari Pak Denny. Hubungannya dengan dolarnya itu di mana nih? Nah, ya dengerin dulu dong. Iya. Minyak mentah jadinya. Nah, sementara Bapak orang darah tinggi diundang. Iya. Enggak, supaya jelas Pak Jarwo, jadi kita jelas nih. Kan Anda itu darah kotor diundang. ya Daripada Bapak darah tista. Inul dong. Jadi dari Sementara minyak. kita impor berbanding terbalik Pak Denny, itu sekira-kira 300 juta barel per tahun Pak Denny. Bayangkan, bila minyak mentah kita olah oleh anak negeri kita sendiri Pak Denny, terus kita alihkan misalnya membangun yang namanya kilang-kilang minyak, dan itu diolah, itu bisa memperkuat rupiah kita Pak Denny. Jadi kita nggak bergantung kepada minyak asing. Tapi kan dulu itu Pak, ketika masih kita bergabung dengan OPEC, sekarang kan kita udah. Yuk bisa aja kita tingkatkan produksi minyak, kamu begitu Pak Denny. Singkongnya naikin kalau mau gabung lagi mau OPEC. Kok singkong? OPAC itu OPAC bukan, ini OPEC. Ini OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Export Council. Countries. Negara-negara pengekspor minyak, Ya. you know. Ya, OPEC. Nah, OPEC itu sama ojek bedanya apa Pak? Ya, beda dong. Ojek itu alat transportasi. Oh. Maaf ya Pak Denny, Iya. Pak Jarwo selalu menyalahkan pemerintah. Kalau saya tidak bisa menyalahkan pemerintah Pak. Loh enggak, saya enggak nyalain pemerintah. Tadi bilang karena pemerintah dolar jadi naik. Menurut saya yang saya salahkan Pak Jarwo sendiri sebagai rakyat. Kenapa saya yang disalahin sebagai rakyat? Kenapa? Kan Bapak yang milih pemerintahan sekarang. Nah, Ya jangan yang disalahin jadi rakyat juga kalau menurut saya. Tidak bisa menyalahkan pemerintah. Waktu itu kita mau milih boleh saja karena hak politik kita ada di situ. Tapi di saat pemerintahan itu berjalan tidak benar, kita wajib juga untuk mengkoreksi, mengkritik begitu. Lah iya. Karena kita itu sayang dengan pemerintah sekarang. Harusnya Bapak bisa membaca pikiran ke depan dong. Oh yang ini jangan dipilih karena nanti salah. Harusnya begitu. Memang mikirin dolar itu bisa modar Pak Denny. Kenapa Pak? Dan mikirin kurs bisa kurus. Sekarang saya mau tanya. Iya. Kenapa disebut dengan mata uang? Mata uang. Saya jawab ya. Iya. Karena nilai dari uang itu ditentukan dari apa yang dilihat oleh mata. Oh gitu. Bukan berdasarkan apa yang kita rasakan dengan lidah dan bukan apa yang kita cium dengan hidung. Beda uang dengan duit itu Pak Denny. Oh bedanya uang. Contoh. Bapak kalau dicium bukannya dengan mulut Pak? Dengan hidung. Bapak kalau nyium pakai hidung. Hidung. Kalau sama istrinya nyium pakai hidung Pak. Iya, ya, emang pakai hidung. Iya pakai hidung mencium. Pak, keluarin lidahnya dari hidung, Pak. ini lucunya Pak Jarwo tuh itu. Beda uang dengan duit ya. Ada mata duitan, tapi tidak ada mata uangan. Iya, benar. Iya, ini. Ada menteri keuangan, tapi tidak ada menteri perduitan. Benar, iya benar bedanya. Orang yang banyak duit disebut berduit, Berduit. bukan beruang. Iya, benar. Ada duit for you, tidak ada uang for you. Oh, do it for you. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kemudian Pak Denny, Dia ngomong apa sih Pak? Nggak tahu, men. Gua juga dari tadi mikir si Pak Jarwo ngomong apa, nggak tahu. Anda aja yang nggak ngerti, yang lain ngerti ya. Oh aja deh. Kemudian indikasi yang lain bagaimana dolar menguat Pak Denny? Indikasi apa ke Bapak? Enggak, bukan. Maksudnya gejala-gejala Oh, akibat gejala. dari dolar itu naik. Kemudian kita itu
yang namanya memperkuat rupiah harus meningkatkan sumber daya manusianya Pak Denny. SDM-nya. Betul. Nah di saat kepepet seperti ini adalah suatu saat kita untuk mengembangkan yang namanya ekonomi kreatif Pak Denny. Oh ini mungkin ya. Kalau orang udah kepepet itu pasti kreatif kan? Iya. Ah belum tentu, tetangga saya kepepet malah akhirnya luka-luka pak. Ya itu dipepet motor, Meng. Dipepet motor. Ngerti nggak kepepet motor sama kepepet di bidang Iya. ekonomi? Ngerti nggak? Pak, dia ngomong apa sih? Dia nerangin, Meng, kepepet maksudnya dia tuh. Jadi kepepet Bapak tuh gimana maksudnya Pak? Huruf Kepepet? huruf Jadi pepet itu tempat. Jadi Bapak kepepet. Oke, saya lanjutkan pak. Nah, Belum. jadi sekarang Enggak. Apa? Mungkin ada bantahan apa dari saya? kenapa sampai sekarang tempe kedelai selalu impor pak? Padahal kalau kata menurut Kusmin pak, Kusmin tuh grup nyanyi itu pak yang ada Tony. Kus plus. Kus plus. Tambah jangan dikurangin Nah dong. pak, dari situ pak, kan ada lagunya tuh. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala juga menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui. Ikan dan udang menjadi dirimu. Orang lantaran kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negara kita negara kaya Pak Denny. Betul, apa Sumber aja. daya alam semua ada. Karena memang subur waktu dulu. Coba batu. Kan saya yang ngomong. Oh dia pak? Ya tadi saya ngomong Anda motong-motong terus. Ah saya nggak bawa pisau. Nah dengan lagu itu pak, Iya. kenapa sampai kedelai aja impor pak? Ya, ini yang jadi permasalahan. Nanti ya, saya kenapa? lanjutkan ngomong lagi pak. Gak apa-apa sebenarnya, tapi ketahu nggak? Apa Pak Denny? Pak Jarwo tahu nggak? Tahu apa? Kenapa kedelai itu masih impor? Kenapa tidak menanam sendiri? Padahal kita punya lahan, punya tanah yang subur. Insentif dari pemerintah perlu dibantu para petani-petani kedelai itu Pak Denny. Misalnya dalam subsidi pupuk. Ya, Yang kuda yang kecil. keledai. Keledai. Itu. Kedelai, ini kedelai. Beda maksudnya. kedelai. Ini bapak ngomong apa? Kedelai. Nah hal ini Iya, kuda. ditutup-tutupi. Bukan kuda, kedelai. Yang gitu. Nih, keluarga kuda tuh Pak Denny. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau saya melihat di sini, hal-hal yang ini sebenarnya harusnya menjadi fokus dari pemerintah untuk membangun yang namanya agraris. Betul. Ya, tetapi hal ini selalu ditutupi dengan isu-isu untuk dialihkan isunya dengan misalnya perceraian Nasar dengan Musdalifah, misalnya seperti itu kan yang Pak Denny terlalu politis bicaranya. Secara variabel Pak Denny ya. Iya. Terstrukturisasi yang namanya Pak, udah, animisme itu Pak Denny. Banyakan pak ngomong. Udah, tar lagi. Kalau orang nggak bener didengerin. Udah pak. Kita akan kembali ke sono setelah yang satu ini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Don't make a fairy tales sweeter than ours. They can climb a mountain high into the sky, but they can take the world. Like we can take the world. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini yang menurun bukan hanya rupiah saja sebenarnya, karena ringgit juga turunnya lumayan drastis. Di bawah rupiah Pak. Iya, kecuali Thailand. Thailand itu lebih kokoh karena dia memang tidak terlalu banyak mengandalkan yang namanya dari luar negeri seperti itu. Jadi dia berusaha sendiri. Nah itu pak kan lebih Iya, banyak kita. betul. Sekarang kita nggak usah mikirin negara lain. Mau turun kayak mau naik Iya. itu urusan Betul, dia. iya. Kita yang harus kita tingkatkan. Walaupun Amerika atau Cina dia menguatkan mata uangnya sendiri, ya memang hak dia. Kita nggak usah juga, oh karena Amerika lagi begini, oh karena ini, oh begini, karena memang situasinya memang seperti ini. Ya semua mah pengen maju kan Pak, Iya. begitu. Ini apa yang menyebabkan yang namanya dolar bisa menguat dan rupiah menjadi turun? Ini ada calontong di belakang nih. Saya dari Dari? Ormas.
Ormas tuh apa tuh? Ora mangan sego. Oh, tidak makan nasi ya? Ya, bahasa Indonesia tidak makan nasi. Karena apa yang berjalan dalam perekonomian itu sebenarnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga itu membentuk suatu pola. Itulah yang akhirnya menjadi perekonomian itu seperti itu. Terbentuk karena pola yang dilakukan oleh kebiasaan yang kita lakukan. Itu disebut ekonomi. Bukan disebut ekonomi. Loh apa dong tadi katanya apa? Yang disebut Perekonomian ekonomi? itu. Perekonomian. Ketika kita ada kenapa Terlalu ribet Anda menerangkan Iya. seperti itu. Ekonomi itu jangan. nggak dapat makan, bisnis dapat Pak. itu kan kayak tiket kereta api, Meng. Meng itu tiket kereta api. Pesawat itu. Tadi apa nih? Ini maksudnya perekonomian, artinya kehidupan dalam berekonomi ini adalah pola yang kita sebenarnya dibentuk oleh perilaku kita yang terdahulu. Ketika orang mengalami krisis sekarang, itu Iya. bukan karena apa yang dia lakukan sekarang, tapi Iya. apa yang sudah dilakukan dulu. Iya proses itu. Nah, karena perekonomian itu ibaratnya hidup itu adalah roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Nah, artinya pernah nggak dolar melemah dibanding rupiah? Iya. Pernah. Iya pernah. Sekarang kalau dolar menguat, rupiah melemah, sama halnya dengan itu, hanya dalam posisi yang terbalik. Kita sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Saya tanya, secara prosentase penurunan atau pelemahan rupiah kita itu kalau di total mungkin ya antara 16 sampai 19% lah. Iya dari. Rusia itu mata uangnya sampai 42% melemah dibanding dolar. Gak usah ngurusin negara lain, saya tadi udah bilang. Iya. Ini kita aja. Nah, Ini kita aja karena Mirzani dia. Enggak. Udah ya. Kalau kita bicara masalah melemahnya rupiah, kenapa kita kait-kaitkan dengan dolar kalau kita nggak mau membicarakan masalah negara lain? Ini karena dampaknya. Itulah. Kalau mata Jadi uang tidak Rusia bisa. tidak terlalu berdampak karena dipakai Terhadap- disepakati dolar itu menjadi salah satu transaksinya memakai dolar Nah untuk makanya itu Pak yang saya bilang, kita kalau bicara masalah seperti ini nggak bisa terlepas dari negara lain. Karena perilaku itulah yang kita ciptakan dari dulu, kita sangat tergantung dengan negara lain. Tapi Rusia itu hebat Pak, walaupun dia mengalami devaluasi mata uangnya Iya. Pak, terlalu drastis, tapi mereka itu hikmahnya diambil. Mereka bisa memperkuat ekonominya sendiri, menumbuhkan ekonomi kreatif Pak. Maksudnya hikmah itu segala macam yang bisa kita tiru, yang baik tidak apa-apa. Nah itu maksudnya. Kan begitu Pak Denny. Ingat krisis moneter 98. Tahu tahun 98? Nah, posisinya adalah sama, dolar sangat kuat, rupiah sangat melemah. Iya. Tapi yang dilakukan oleh Korea Selatan mengalami juga masalah Iya, itu. betul. Tapi dia bisa bangkit cepat. Karena satu negara mereka punya semangat yang sama bagaimana bangkit. 98 kita berpikir sebaliknya, bagaimana kita menjatuhkan pemerintah sekarang. Tahun 98. Oh dengan mata uang dolar yang seperti itu dipakailah. Bukan dipakai, kondisi itulah yang membuat keadaan bisa mulus terjadi seperti itu. Artinya apa? Semangat ini yang perlu penting. Jadi nggak perlu takut. Ini dalam siklus kehidupan ekonomi dunia ini terjadi. Kuat, lemah, datar itu Iya. terjadi. Nggak perlu takut sebenarnya. Nggak perlu kita nakut-nakuti bahwa kayak anak kecil takuti kalau ada hantu. Akhirnya nggak berani kemana-mana. Biasa saja. Jadi biasa Toh aja. efeknya secara pribadi, saya nggak ngaruh mau dolar mau melemah. Saya sekarang juga, walaupun sekarang, Tapi kan naik sekarang mau nggak mau kita Iya, garam memang. aja. iya memang Pak, memang naik. Iya Memang impor. naik. Iya Memang kedelai naik. itulah juga. masalahnya, kita terlalu banyak tergantung pada negara lain. Makanya. Nyambung sama saya nih. Iya. Silakan coba Ronald. Terlalu gimana? bergantung kepada Negara lain. Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Saya dari konsep inspirasi untuk sawah, kayu, dan padi. Waduh disingkat? Konspirasi Wahyudi. Kalau misalnya ada orang bilang, Ronald ganteng, saya tolak. Karena saya nggak ganteng. Saya ini karismatik. Orang ganteng banyak, Pak Jarwo ganteng, Akbar ganteng, Calontong, Bang Komeng ganteng. Jangan disamain saya sama Pak Jarwo dong.
Ya. Saya juga nggak mau disamain dengan Anda. Ini bapak ini kenapa jadi sayang? Ya, Kenapa ya, nggak ya. perlu nggak Udah. mau sama-sama sama saya? Gak ada yang ganteng, Lah, ini mau hanya kemana? Ini gara-gara Anda saya ribut sama Ah, Kopi. Jarwo, Iya, iya. santai. Ya. Kan saya niatnya baik, Kang. Kenapa Betul. jadi ribut? Maksudnya kan itu pujian hanya buat pujian, dua-duanya. kenapa jadi marah sih? Ya kalau gantengnya sama bapak itu kan saya juga. Ya gimana? Apa salahnya sih? Ya salah banget. Gimana apa salahnya? Jarwo, ingat dokter bilang nggak boleh emosi. Nanti keterusan, kan? Udah yuk duduk, ayo. Saya nurut kalau sama dia ini. Lanjut. Orang ganteng banyak, tapi orang karismatik dari Soekarno langsung ke saya. Langsung nggak ada lagi Gak berarti ada ya? lagi. Makanya saya adalah anak ideologisnya Soekarno. Kita kembali ke tanggal 17 Agustus 1964. Nawacita nih berarti. Ya, upacara dong. Masih hitam putih dong Pak TV-nya. Lo udah dibahas itunya dong. Belum ada. Ya, Jadi dia Kopusnya suruh belum balik bawain ke tahun- acara Pak ya tahun itu. Putih. Bukan layarnya. Layarnya Meng yang hitam Bukan putih. nama program, Meng. Layar kaca TV-nya itu yang belum berwarna. HUT RI ya ke-19 Bung Karno berpidato. Ada 3 nama konsepnya Trisakti Tafib. Bung Karno bilang ada 3 prinsip berdikari kalau pengen menjadi bangsa yang hebat. Iya. Yang pertama, berdaulat dalam bidang politik. Iya. Yang kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Berkaitan satu sama lain. Artinya, tidak akan ada kedaulatan dalam politik dan tidak akan sebuah bangsa memiliki kepribadian dalam kebudayaannya kalau tidak berdikari secara ekonomi. Bung Karno sudah bilang tahun 64. Berdikari dalam bidang ekonomi artinya apa? Kita harus bersandar kepada sumber daya kita, sumber dana kita, sumber tenaga kita yang kita punya. Maksudnya Maksimalkan mengembangkan, itu. ya, mengembangkan. Betul. Menurut saya ini masalah mental. Indonesia itu bangsanya mohon maaf ya, masih mental konsumen, belum mental produsen. Iya betul. Sekalinya jadi produsen, bahan bakunya masih diimpor dari Dari luar. luar. Padahal di sini juga Ketergantungan. banyak. Tugasnya apa? Ya. Lebih kreatif dalam mengolah dan memanfaatkan peluang yang ada. Iya. Ini sama dengan ajaran dari sahabatnya Bung Karno, Mahatma Gandhi, Swadesi, cinta tanah air sendiri, sama sebetulnya. Iya. Konsepnya kalau pengen nggak terpengaruh sama dolar, jadi bangsa yang mandiri, bisa, pasti bisa. Negara kita ada, cuman pemerintahnya harus mau, rakyatnya harus mau juga. Itu. Itu. Karena kalau kita mau, saya yakin karena kita punya kemampuan. Nah, pemerintahnya mau tidak mengusahakan. Saya membaca sebuah buku yang dulu pernah dibaca juga oleh Bung Karno. Buku mengenai ekonomi bahasa Belanda. Yang bikinnya adalah seorang ekonom dari Belanda, Hans van Zubel. Hans van Zubel. Jual beli, Zubel. Oh. Hans van Zubel berkata, Leven zorangan, makan sterk. Leven tuh hidup kan. Oh. Jadi maksudnya kalau Leven zorangan, kalau misalnya hidup kita sendiri, mandiri gitu ya. mandiri, Makan sterk. makan kita akan menjadi Makan kuat. tuh menjadi. Iya, menjadi makan. kuat. Menjadi Kalau kita kuat. hidup mandiri, kita akan menjadi Menjadi kuat. Leven zorangan, Leven makan sorangan. sterk. Iya. Tapi Leven borangan Oh, kalau Anda takut, nah dengan artian minta bantuan orang lain. Iya. Kalau Anda hidup penakut, makan keok. Anda makan cawet. Bukan. Keok kalah. Saya makin pusing Pak. Saya bisa merasakan seperti itu. Tapi calon Tong setuju kan dengan pandangan dari seorang kapiten ini? Jangan hanya melihat sesuatu dari Pak, saya udah pusing, kenapa ditambahin lagi dia? Saya mau istirahat dulu, Pak. Ya untuk menambah kepusingan kita. Meng, jangan dianggap setiap saya ngomong bikin semua orang bingung loh. Anda harus mikir loh bahwa sebelum ngomong itu saya yang memulai bingung dulu. Tolong diperhatikan, jangan. Moga-moga penonton di rumah nggak bingung. Dan kita akan kembali setelah kebingungan berikut ini. Aku cinta rupiah, biar dolar di mana. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hard. Say my name, you know who I am, too hard. Bad vibes and money, break it down. Kembali lagi dia udah mengatasi masalah tanpa
ingin mendengarkan bagaimana pendapat seorang ibu rumah tangga seperti Cipan. Itu dia. Nih, dolar itu punya pengaruh besar nggak nih sama Cipan ini? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri Silakan. dulu ya Pak. Saya itu dari Madonna. Madonna tuh apa? Masanya dolar naik. Oh. Atau saya juga mewakili mama-mama doyan nasi. Jadi selama nasi masih bisa kita beli, nasi Iya. harganya nggak naik, kita bodo amat mau dolar naik kayak apa. Iya. Saya perwakilan ibu rumah tangga, jujur aja sih Pak, saya kayaknya nggak terlalu peduli sih Pak dolar naik. Karena saya dibayarnya pakai rupiah, saya belanja pakai rupiah, di pasar juga semua pakai rupiah. Makanya dari tadi ini bapak-bapak ngomong, saya juga agak kurang ngerti jadinya. Coba saya tanya adik-adik di sini ngerti kenapa dolar bisa naik? Dolar naik bikin kalian pusing? Kenapa pusing loh? Gue Karena penasaran saya. mereka pakai dolar. Ini kayaknya dari mukanya yang paling ngerti nih ya. Coba kita tanya. Namanya siapa? Sahren. Kayak anggota itu ya One Direction ya. Dolar naik. Kenapa ada ikutan pusing? Saya jawab pusing. Kamu gak jawab pusing? Tapi muka kamu kayak pusing. Lu orang lagi sakit kepala lu tanya. Jadi dolar naik ada yang pusing gak? Gak terlalu sih. Kenapa gak pusing? Ya. Mana udah cukup ya, nggak pusing kan? Tuh, coba siapa di sini yang dolar naik dan merasa pusing? Tuh, Nggak ada gak pengaruhnya, ada Pak. Jadi tuh kadang-kadang saya bingung, ini yang kepengaruh siapa sih? Bukan nggak ada, Ci, nggak sadar. Yang Emang pusing mah orang kita tuanya nggak yang mabuk, kita ngebiayain. sadar. Bukan. Ada kalau inflasi ya pasti berdampak. Pasti karena kan secara ada tidak kenaikan langsung. secara tidak langsung. Tapi kan hidup itu gak usah dibikin jelimet tadi seperti Cak Lontong bilang. Ini kan seperti roda kehidupan. Betul. Segala sesuatu ada naik turunnya. Kehidupan bisa tercipta karena ada sesuatu yang naik turun. Jadi dinikmati aja. Iya dong Pak? Iya. Kehidupan ini tercipta karena adanya naik turun. Itu Iya. namanya dinamika. Dinamika. Jadi menurut saya daripada dipikirin aduh dolar naik. Ya udah kita cari aja alternatif. Biasa kan yang pusing karena mungkin suka belanja barang di luar negeri. Biasa pakai tas merek LV misalnya. Nah. Ya cari aja yang merek LW. Susah banget sih Pak. Jadi makanya saya sendiri nggak ngerti gitu. Kenapa sih harus dibikin pusing? Malah setahu saya banyak juga pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya dolar naik Dolar ini. naik, misalnya? Kayak misalnya orang yang usahanya memang suka ekspor-ekspor ke luar Ya, negeri. ekspor ya. Itu pesanan semakin meningkat. Ini teman saya punya biro tur ke Indonesia. Banyak banget turis-turis yang mau datang ke sini Ya. karena katanya Indonesia murah. Rupiahnya murah. Betul. Iya. Jadi dari tadi kan kita ngeliat yang jelek-jeleknya terus. Kenapa sih kita nggak... Interupsi Pak. Ya, silakan. Bukan saya Pak Akbar. Bapak saya Kenapa, ngomong Bapak? apa? Saya Kamu nggak mau ngomong interupsi apa-apa. apa? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Suara. Tapi nanti saya mau ngomong kalau saya membantah Pak apa yang diungkapkan oleh Ya tadi kan Bapak Cipan. sudah interupsi. Kenapa Bapak Tapi nggak setuju? benar apa yang dikatakan dia tuh benar. Kadang-kadang kan nggak terlalu harus. Iya Kenapa kalau harus. kalau sebagai seorang konsumen aja Pak. Bayangkan yang dari pedagang nih Pak. Yang dari pedagang. Saya pedagang Pak. Dia pedagang. Saya pedagang, tadinya saya ngambil barang dari luar negeri. Ya. Udah nggak bisa untung karena rugi dolar naik kan ya. Ya. Ya saya cari langsung ke daerah-daerah. Oh ini ada pasar-pasar lokal. Akhirnya malah saya mengembangkan usaha saya. Interupsi. Ya. Aku perwakilan dari eksis, sportif, imajinatif, dan penyuka opor. Oh, disingkat apa? Disingkat ekspor impor. Oh. Ini nih lihat coba. Iya, aku mau instruksi. Iya, boleh. Instruksi boleh. Iya, Instruksinya apa? jadi begitu. Ya Iya, gimana? jadi begitu. Pokoknya kita harus seperti itu. Oh. Dan kalau kita mau begitu, kita Ya. harus seperti itu lagi. Nah ini. Ini jelas. Bapak jelas mentang-mentang cantik Bapak bilang jelas apa Ih, dia aja. bener. Iya tadi kan? Ya kan benar ini benar. Apa Iya. benar? Ini harus- Nah, jadi gini, kalau misalnya awalnya kita mau mulai, Mulai. kita harus seperti itu. Nah. Pertengahannya kita juga harus seperti itu. Nih. Dan akhirnya begitu juga. Nah ini tepat. Terima kasih. Sih, gua kasih tahu ya. Orang hebat itu adalah orang yang bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan cara yang sederhana. Iya, betul. Ini. Terima kasih, terima kasih. Maaf, Udah maaf. cantik, pintar, Gusti Kayung Yun. Ih, Maaf. Enak jadinya kan? Kenapa Cak? Karena Ini kok bisa begitu? kok? Karena kamu prosesnya dimulainya harus dari itu. Karena di Iya. pertengahan kita akan mulai proses harus seperti itu. Iya. Ngerti kan? Iya. Iya. Ngerta. Makanya saya- pengertian yang sangat tinggi. Ngerta. Iya. Pengertian yang sangat nyata Pak. bagus penjelasannya. Apa Iya. penjelasannya bagus? Saya hanya mau bilang sama Cici. Kezia Delo. Kasihan deh Itu lo. namanya Kesia. Pak Marhain tadi mau ngomong nggak jadi. Siap.
Marhen. Itu yang pakai jas merah. Jas merah. Jas merah Pak, jangan melupakan sejarah. Iya. Silakan. Baik Pak, saya perwakilan dari sekumpulan bangsawan penjaga toko Pak. Oh, disingkat? Sembako. Wih. Kalau di Jadi- sembako ini Anda ketan hitam. Ya. Kacang hijau kurang lengkap tanpa ketan hitam. Betul. Baik Pak, saya ini tidak mau ya muluk-muluk ngomong kayak yang teori-teori. Betul. Banyak ini yang hadir di sini Pak. Saya langsung dari yang mengalami deh Pak. Ya. Pedagang dan rakyat kecil nih Pak. Jadi saya kan punya usaha kecil-kecilan nih Pak. Saya ini usaha tempe Pak. Oh, tempe. Nah, jadi usaha tempe. Jadi dampak dari dolar yang naik ini sangatlah signifikan Pak. Jadi sekarang kedelai kan impor Pak. Iya betul. Kedelai impor. Akhirnya ada pilihan kita itu antara menaikkan harga atau memperkecil ukuran produk, tempe. Tempenya. Udah kita coba Pak, tapi ternyata dolar juga semakin naik. Jadi terakhir ukuran tempe yang kita buat itu lebih kecil dari kedelainya Pak. Tempe butiran apa? Iya kan, karena kan dikecilin masih mahal. Iya, tempe masa Iya, jadi begitu kedelai datang kita potong-potong. Lo jual tempe, jual pasir. Mohon maaf. kecil banget. Pak. Apa? Ini saya kira yang disampaikan ini berlawan belakang dengan apa yang dikatakan terdahulu. Dia nggak mau yang ribet-ribet, malah rumit ini. Iya, ini tempe ini rumit ini. Nggak, saya tanya, Anda pengusaha tempe? Tempe. Kok saya nggak tahu? Ya nggak tahu orang saya tempe. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kedelai impor. Impor. Ini segala sesuatu mesti dihubungkan dengan luar negeri, sumber daya luar negeri. Kenapa? Saya kedelai itu hanya karena penerbangan berikutnya aja yang schedule-nya nggak ini. Pak, ini pakai IPA nggak pakai Y. Kedelai, bukan kedilai. Bukan Pak kedelai. Bar, coba dong dirubah. Jangan pakai kacang kedelai, kacang panjang maunya bikin tempe Pak ya. Yang Baca lebih di tempe. Bukan Hah? Jadi oseng namanya. dong, Pak. Tempe dong. Oseng. Iya. Jadi sekarang ternyata tempe nggak bisa dikunyah, udah Pak langsung ditelan. Tuh Pak ukurannya makin lama makin kecil, makin lama Iya, makin iya, iya, kecil. betul. Jadi sekarang lebih gedean Tapi kan- kedelai daripada tempenya Pak. Kasihan dong yang konsumennya. Iya, dan ini terus meningkat dan banyak yang tempat usaha-usaha itu semuanya pada gulung tikar Pak. Mana kok bisa gulung tikar? Karena kondisi. ongkos produksi tinggi, kemudian juga tuntutan biaya produksi tinggi. Iya, iya. Akhirnya membuat banyak perusahaan gulung tikar. Cuman ada satu perusahaan justru tidak bisa gulung tikar Pak. Loh kenapa? Ya perusahaan tikar Pak. Nggak ada yang bisa digulung. Karena perusahaan? Tikar. Oh, Justru iya, dia benar. tidak bisa gulung tikar. Iya, iya, Nah, iya, itu Pak. Ya Anda nggak mau pindah usaha lain misalnya? Apa Pak? Tahu misalnya. Ya sama Anda aja kan kepo tuh, pengen tahu aja. Itu Jadi Anda tahu jual. Pak. Tahu kalau itu. Iya. Saya nggak mau bikin perusahaan tahu Pak. Orang tempe aja kecil-kecil kalau Tapi tahu maaf, seberapa Pak. Pak, saya boleh sedikit kasih Boleh, saran sama silakan. Bapak yang satu Iya, ini? iya. Saya nggak mau dikasih saran. Oke terus. Pak, maaf dari tadi gini loh. Kalau terlalu banyak orang seperti Bang Akbar, dikit-dikit usahanya bangkrut nyalahin dolar, dikit-dikit usahanya bangkrut nyalahin dolar. Akhirnya manusia jadi nggak bisa berkembang, Pak. Iya. Karena sibuk menyalahkan faktor Terus kita nyalain siapa kalau nggak nyalain faktor dolar? luar. Mendingan nyalain lampu Bar biar lu kelihatan. Nyalain itu, bukan nyalain. Ya coba kan Bapak bisa cari alternatif lain. Ya misalnya apa tuh kedelainya Nggak, biasa nih, impor, Tempe Bapak cari. dibikin dari apa selain kedelai? Ya Bapak coba cari kedelai dari petani lokal. Tidak mencukupi. Iya. Ya Bapak tahu dari mana? Indonesia kan gede banget. Bapak cari dari Sabang sampai Merauke. Saya pikir kenapa Anda tidak konsisten di bidang Anda. Padahal Anda waktu dulu kan waktu Anda menjual ekstrak daki monyet itu kan Anda nggak laku. Kenapa Anda? Iya kan di bidang marketingnya aja. Cari monyetnya yang susah. Iya. Pak Jarwo telepon dong Bar. Kita nggak punya lahan. Di kota nggak ada. Saya punya solusinya. Nah, Kalau dari tadi yang diributin karena harga dolar Amerika tinggi, saya sekarang bagikan secara gratis harga dolar Harga dolar. yang lebih murah. Jadi Anda nggak usah khawatir usaha Anda rugi. Nih, silakan diambil. Ini dolar yang dijamin bisa menjadi modal untuk Anda. Silakan diambil Bapak, silakan diambil. ini dolar tuh nggak berwarna tapi naik mulu ya. Oh, Saya menolak mata uang dolar ini. Loh, Bapak mau dolar yang murah? Bapak mau dolar nggak berharga? Ini Dolar satu. itu kan gambarnya presiden atau pemimpin besar Amerika. Ini kok gambar Pak Jarwo. Pak,
Dari tadi yang diributin dolar itu semakin mahal. Sekarang saya bagikan. Kalau mau dolar murah ya seperti ini. Mohon maaf. Ini bukan uang dolar. Apa? Uang dower. Lihat fotonya nih. $100 itu harusnya gambar Ben Franklin. Itu yang mahal. Ini emang bisa dipakai apa? Transaksi apa? Ini transaksinya memang paling mahal. Ini karena yang ada tercantum ini adalah The $6 million man. Jadi orang yang sakit di sini ini. Yang ada tuh. The sick. Jadi orang yang sakit. Itu Lee Major. Iya, Lee Major. Siknya sik 6 bukannya sakit. Oh ini aja dolarnya sama kayak gituan biar gak jadi ribut-ribut susah banget sih. Buat Pak. Tapi lakunya di mana? Ini buat ngasih tip laku nggak? Laku di dunia akhirat laku, Laku itu. nih. Info terbaru rupiah udah di atas dolar pak. Hah? Nih Pak. Ah rupiah di atas dolar Pak. Itu kan, itu gambarannya. Ini Pak. Loh. Dolar 10.000 Pak, nggak usah dipikirin. Dolar 10.000 gimana? Dolar Singapura. Oh, dolar Singapura. Kang Denny, Ya. aku mau ngomong, tapi aku setuju sih kalau misalnya Dolar gambar pakai ini ini ada ya? di dolar. Karena pasti rupiah akan naik pesat dan dolar akan turun. Ah orang Iya pada kan? malas pegang Bener, Pak. iya orang Iya kan? jijik. Benar, iya. Jadi Orang seperti jijik. itu, balik lagi kayak gitu. Ini Iya kan? cakep-cakep nyakitin omongannya apa ya? Mentang-mentang dolar gambarnya saya. Enggak, tapi ini bener deh. Ini harus dicoba. Bangsa Indonesia harus coba ini. Bener nggak Pakai sih, dolar Pan? ini? Iya. Udah Pak ah, segala. Belanja di mana tapi belanjanya? Ya nggak apa-apa, makanya jadi dolar itu nggak laku. Rupiah deh maju. Merdeka. Yeay. Oke, merdeka. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Jarwo Kuat dan Komeng dalam Breakdown News. Pak, lu breakdown apa kecak? Jangan namanya orang tua. Ya, untuk berita pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bung Komeng. Silakan. Terima kasih bungkusan. Terima kasih Bung Lon. Apa Pak? Bungo. Enak bunga wangi. Bunga bangke tapi. Ini mau baca berita mau ngajak ribut nih. Ajak piknik. Ajak piknik. Selamat malam. Akhir-akhir ini dolar makin mengukuh posisinya terhadap rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar malam ini adalah 14.099. Maaf, terdapat kesalahan. Sebenarnya kurs dolar untuk malam hari adalah 13.980. Lah, gimana? Ini 14.09. Oh, pada pukul 1. Oh, jamnya beda di sono. Di Amerika. Ini Bapak pakai jam sini apa jam sono? Kayak jam gadang. Oh. Saya kira Bapak jamiun. Anda jambret. Gue jambak nih. Nama adalah pemberian orang tua. Itu saya yang baca. Oh, Bapak. Ini robot aja kayak Metro Mini. Metro Mini nggak bisa nyerobot, Pak. Yang bisa nyerobot apa dong? Ini jadi Angkot. dolar dia sampai berapa ini? Yang benar berapa? Dolar. 13.980. Itu di mana Pak? 13 berapa Pak? 980. Oke bener dapat kulkas ya Pak. 13. Lo kira perusahaan lagi family gathering? Pakai tukar-tukar kupon. Oh bukan Pak, maaf Pak, maaf. Nama adalah pemberian orang tua untuk anak-anak mereka yang lahir di dunia. Di dalam nama terdapat harapan maupun cita-cita orang tua untuk anaknya seperti yang baru-baru ini digegerkan sejumlah media massa. Akan seseorang bernama Tuhan asal Banyuwangi. Juga ada seseorang bernama Saiton warga Banyu Asin. Dan berikut adalah nama-nama unik lainnya yang ditemukan.
Oh, ini ada gambarnya nih. Macam-macam, ada yang namanya selamat dunia akhirat. Ada. Tuh ada tuh. Memang ada. Dunia akhirat. Alamatnya nggak ditulis Pak ya? Kenapa itu ya? Ya mungkin alamat akhirat. Udah nyampe dia. Apalagi Pak? Ada Don't lagi, Pak? worry. Don't worry ada. Don't worry. Tuh. Oh ini. Anaknya Caesar, keep smile. Iya. Anaknya apa? Keep smile. Oh keep smile. Ya nggak apa-apa. Tetap tersenyum. Nah iya. Bagus dong daripada Oh Jarwo. berarti cucunya itu yang lahir. Jarwo kan singkatan juga. Apa? Jarang makan sawo. Minal aidin wal faizin. Oh. Ini lahir mungkin pada saat Sholat id Pak. Iya, salat Id nih ya. Lahir pas sholat id. Kalau pas sholat id namanya wudhu dong. Wudhu dulu ya. Lu yakin untung lu ganda? Hah? Lu yakin? Ini Oh, bapaknya Uganda. pedagang nih pasti Pak. Bapaknya mengharap itu kali buat Iya. anak. Iya benar. Ekstra super. Nah, Oh ekstra super ada ya itu ya? Kota Palelu. Kalau Sujarwo itu apa Pak? Sujarwo. Su itu baik. Oh bukan suka ngajar genderuwo. Nah, apa itu nama? Pengertian nama tahu nggak Anda itu? Apa itu? Nama itu adalah sebutan untuk membedakan sesuatu. Misalnya. Misalnya, berbulu, Eh. suka berkokok, namanya ayam. Ayam. Tapi ada yang berbulu nggak berkokok. Kemoceng? Iya. Badannya besar, beralai. Nah, itu namanya gajah. Gajah. Berbuntut, berbulu, kemudian suka berbau pandan, itu namanya cacing. Hah? Kok cacing? Ya, keluarganya marah. Terima kasih. Saya mau balikin orang tua. Takut dosa. Iya, nggak apa-apa saya musang. Silakan dilanjutin. Anda sekarang. Seorang Jarwo berusia 73 tahun. Salah. Ini cara unik untuk mencari jodoh di Cina. Ya iya di Cina. Iya, balikin dong. Kalau nggak dibalikin gosong. Nggak ada tuh. Ini ada pakai dibalikin. Lah iya ini dia. Nah ini ahoy. Cara unik mencari jodoh di Cina. Ada cara unik untuk mencari jodoh di Cina, yaitu dengan cara mencantumkan data diri lengkap di sebuah jemuran di taman kota Shanghai. Hal tersebut dilakukan oleh para orang tua yang ingin mencarikan jodoh untuk anaknya. Ini ya jemuran. Nih. Tulisannya apa itu Pak? Nih, awas ini di mana itu kalau Cina. Artinya nggak perlu dibacain artinya aja. Ya mungkin anaknya. Cipan lu sini lu. Kita boleh nggak ke sana? Kemana? Cari jodoh di situ boleh nggak? Boleh. Taruh nama bapak di sini. Eh. Wah, udah digeletakin di bawah. Ini di atas. Udah ganti gambar. Siapa yang Ya. ganti, Pak? Ini Tadi dari. Ini mungkin Pak Jarwo. proses selanjutnya kali ini Pak. di Tiongkok kejadian ini. Berita selanjutnya, selfie sangat tidak disarankan bagi orang yang berprofesi sebagai pencuri. Pencuri. Di Texas, Pencuri itu ada D-nya. pencuri salah tulis ini. Di Texas, Amerika Serikat, dua pencuri bernama Gaines dan Gillian Thompson tertangkap dikarenakan berselfie dengan barang-barang curiannya. Dua pemuda yang telah mencuri uang sebanyak 5.000 US dollar, laptop dan beberapa benda lain tertangkap oleh polisi setelah tidak sengaja menggugah fotonya ke dalam iCloud dan menyebarkan ke dalam situs jejaring sosial. Wah, bener tuh. Terus ketangkep. Ketangkap karena gara-gara di selfie. Sama siapa? Polisi. Polisi. Emang di sana polisi juga namanya? Iya, the policeman. Pangkatnya apa yang nangkep? Sersan. Sersan. Kalau yang ini serbet. Tapi ini taunya kalau ini curian dari mana kan? Iya, Itu jangan cuma suka foto fitnah. sama uang. Bentuk uang kan sama semuanya. Ini kok nanya jadi saya yang tersangka jadinya? Sebentar.
Mau ngapain? Capek ah mes itu. Kamu lari capek-capek. Coba ini contohnya nih. Contohnya nih. Set. Kita selfie begini. Apakah ini akan langsung menjadikan kita adalah pencuri? Nah tuh. Yes. Ayo, dari mana tahu kalau kita pencuri? Ayo, jangan bikin berita asal dong. Saya kan cuma baca berita. Harus dipertanggungjawabkan. Bapak jangan memperkeruh suasana. Fitnah. Ya Allah, kenapa saya yang disalahin sih? Udah, saya lanjutkan. Nggak usah ributin, kesian orang tua digodain. Ya, sekian Breakdown News dari kami. Saya Jarwo Kuat dan rekan saya Komeng undur diri. Tetap saksikan terus di Breakdown News. Mix School Tangerang. Ya. Kita kan sedang masih membicarakan mengenai dolar. Nih, sekarang mungkin dari para panelis ini ada tips-tips bagaimana yang namanya dolar itu kan mungkin sekarang masih di 14 berapa gitu. Sudah. Iya. Nih, saya mau tanya dulu Kezia nih. Namanya Kezia Pak, bukan Nini. Ini maksudnya, Meng. Nih, Bawel Kezia. Iya. Wow. Ikan dong kalau bawel. Bawal Pak. Oh, bawal. Ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin gitu Pak lagunya. Iya. Silakan. Kalau Kezia punya tips mungkin Kalau yang akan tips- dijual ke sama. Ya, silakan. Kalau tips aku sih pertama, kita harus coba untuk mencintai produk lokal. Ini nih penting. Iya. Kalau Dengan- kita nggak mencintai produk lokal, kita berarti mencintai produk interlokal. Iya, Iya. benar. Jadi kita harus lokal. Contohnya, kan aku biasanya nyanyi ya. Aku kamu biasa tuh nyanyi? Iya, mau aku nyanyi? Coba suara. Aku nyanyi ya. Dikit-dikit Nyanyi. coba. Ayo ya. Di mana? Pak, Angel Karamo itu bener Pak, Angel Karamo Pak. Itu kakak saya. Ini cantik-cantik stres kayaknya ya. Pak, bener Pak ini suaranya Pak kalau dia lagi nyanyi Pak. Iya. Jangan ditanya Pak. Makasih. Kayak ini ya, adik kakak ya. Masa Pak? Kopi susu. Iya. Mirip dari Kezia apanya? Karamoy, Akbar Karambol. Bedaknya tebel ya Pak? Iya, bedaknya harus banyak biar enak. Ting ting. Iya, Kang Denny gitu jadinya. Aku kan suka nyanyi. Nah, aku tuh suka bilang sama teman-teman aku untuk Satu. kalau nyanyi, satu kalau nyanyi itu pakai baju yang buatan tuh lokal. Dengerin, Pak, liatin dulu Pak Bang, gitu Pak. Pak Jarwo dengerin. Jaro gitu deh. Mentang-mentang abangnya Jarwo karamel. Manis dong. Iya, seperti itu. Jadi aku suka bilang sama teman aku untuk kalau nyanyi pakai baju pakaian tuh yang yang dari produk lokal Indonesia. Terus juga kalau misalnya makan mengkonsumsinya tuh yang dari Indonesia. Contohnya Nah, misalnya apa tuh kalau makanan biasa. gudeg, semua kesemek, betang, kertung, kerepetang, keteng-koteng. Kayak gitu. Suatu saat nanti Iya. menikah jangan sama orang asing. Iya. Sama Terus- orang kita aja ya. Iya. Iya. Aku suka kok produk lokal. Kalau Ronald gimana menurut Ronald? Kalau pengen harga dolar turun lagi, pemerintah harus mengurangi defisit. Caranya adalah mengurangi belanja yang tidak penting dan meningkatkan ekspor, mengurangi impor. Simple. Ya itu Pak pasti memang Udah, semuanya ya juga itu seperti aja. itu. Misalnya yang nggak penting apa? Belanja yang nggak penting, misalnya sok pemerintah kira-kira belanja apa yang nggak penting? Baju. Nah, pemerintah jangan beli baju lah. Masa pada telanjang Pak? Iya. Cici gini maksudnya. Baju yang dipakai oleh Mahatma Gandhi adalah baju yang dipintalnya sendiri dari pohon kapas yang ditanamnya sendiri. Ya. Ya, nanti pemerintah kita kerjanya mintal kapas mulu kapan dia mimpin rakyatnya. Itu secara simboliknya. Ya. Oh, simbolis. Maksudnya kita tuh bisa apa-apa ada di sini, mau tidak mengolahnya. Ya. Saya setuju nih Pak. Itu. Jadi jangan terlalu Nggak usah takut sama dolar tinggi, nggak usah takut. itu penuh dengan atau materialistis jadi akhirnya. Pak, mungkin nggak nih Pak? Ini kalau saya sebagai orang awam ya Pak, saya tuh kan sebenarnya sama sekali nggak ngerti kenapa sih dolar-dolar bisa mahal. Bisa naik. Bisa naik, tapi justru dengan media-media, pemberitaan media menyoroti kesannya tuh dolar naik itu Ya. jadi sesuatu yang menyeramkan. Betul. Saya yang Santai tadinya aja. nggak paham, akhirnya saya cuma nangkep, kayaknya kalau dolar naik ini emang bahaya nih buat negara kita. Itu strategi Nah, makanya- pengalihan isu untuk menutupi apa yang terjadi antara Nasar dengan Musdalifah. Sekarang udah nggak Nasar sama Musdalifah Pak. Iya. Yang lagi heboh itu antara Aurel Krisdayanti sama Azril Pak. Bapak udah lihat Instagramnya belum? Sakit hati Pak. Aduh itu mah kita bahas Sakit itu hati aja. Aurel Pak. Sama Mimi Pak. Kenapa? Itu kan Lihat keluarga aja di mereka Instagramnya lah. sebenarnya. Iya kita jangan suka mencampuri urusan Mencampuri keluarga urusan, orang iya. lain kenapa sih?
Nanti terjadi dalam keluarga itu yang namanya KD Raul bukan KDRT. Jadi dengan KD dengan Raul. Enggak, tapi Pak ini serius menurut saya. KDRL. Krisdayanti dan Raul Lemos. KDRL. Pak menurut saya. KDRL jadi kepengen naik kereta. Untuk teman-teman media juga tolong jangan dibesar-besarkan dolar naik itu kesannya sesuatu yang sangat menyeramkan. Dari masalahnya kan masyarakat itu cenderung gampang menyerap yang negatif. Jadi tolong untuk media juga nulis artikel misalnya justru coba kasih artikel yang berisi tentang ternyata pada saat dolar naik kita bisa melakukan A, B, C, D, E. Betul. Itu kan malah jadi sebuah insight yang baru. Yang solutif dan konstruktif. Bukan hanya para pejabat-pejabat di Indonesia yang juga memberikan contoh dengan hidup yang sederhana. Ini para ulama juga dakwahnya tuh memang memberikan solusi. Semangat. Iya begitu, itu penting itu. Kalau calon tuh gimana? Ya setuju Pak. Kita yang terlalu takut dengan kondisi seperti ini justru itulah yang membuat kita semakin tidak bisa maju. Karena saya disurvei 100 orang. Dia mengatakan saya disurvei 100 orang ada 100 jawaban dari saya. Intinya lo kok terbalik sih? Kamu biasanya mensurvei, kenapa kamu mau disurvei? Nah, intinya begini Pak. Ya. Ini yang perlu saya ingatkan. Apa? Ternyata ini ya. Yang menyimpan rupiah bukan dolar itu lebih banyak untung. Kenapa? Loh yang menyimpan rupiah lebih banyak untung. Untung Suprapto, untung Parjan. Itu nama. Itu nama maksudnya laba, di sini laba. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang menyimpan dolar itu antara yang menyimpan rupiah dan dolar itu alasannya sama. Ada yang menyimpan dolar karena anaknya kuliah di luar negeri. Betul, iya. Tapi yang menyimpan rupiah itu lebih banyak juga karena anaknya kuliah di luar negeri. Loh kok nyimpan di swasta? Oh, bukan di negeri. Iya itu. Itu sekolahnya masih di sini. Artinya jangan dipermasalahkan lah ini. Kehidupan harus tidak usah kita harus besarkan. optimis. Intinya kita harus optimis. Bahwa ini memang terjadi dan bukan hanya kita yang mengalami. Makanya keyakinan untuk bisa bangkit itu yang lebih penting. Ya, saya setuju. Nih kalau Pak Jarwo sendiri. Tapi kan yang bukan hanya dolar saja yang naik. Sekarang emas ini mulai... Mas turun Pak. Oh Mas turun? 500. Dari tadi saya melihat perspektif pandangan dari Anda semua ini. Ini nih udah. Perspektif nih, bahas nih bagus nih. Bagus nih. Melihat rupiah itu melemah. Nah. Tapi dari perspektif saya Pak Denny, rupiah itu menguat. Kok menguat? Ngantuk maksudnya ngantuk. Menguatirkan. Menguatirkan. Kok gak lucu sih? Itu soalnya dari dulu suka dipakai itu terus. Kemarin gitu. dipakai Gareng di tim juga nggak lucu. Harusnya kalau mau pakai nguatnya itu pakai nama Anda, Jarwo nguat. Ya sektor UMKM harus diperhatikan Pak Denny. Kemudian ekonomi kreatif misalnya seni pertunjukan, film, kemudian kerajinan. Itu harus dibantu Pak Denny. Dan kewajiban negara adalah untuk membantu sektor itu Pak Denny. Soalnya dengan penguatan dolar ini, imbasnya kurang begitu dirasakan oleh ekonomi menengah dan bawah itu Pak Denny. Justru ekspor bisa meningkat, mendapatkan devisa yang lebih banyak lagi dari sektor UMKM gitu Pak Denny. Pak. Ya. Akbar. Bukan saya. Kalau menurut saya nih Pak. Kalau menurut saya Pak. Pak kalau menurut saya ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman panelis Pak. Jangan dibikin gaduh atau dibikin rame Pak. Pak Jarwo tadi bukan panelis. Iya maksudnya semua yang ada di sini Pak. Ya biarin lah Pak senaik tinggi setinggi-tingginya namanya naik pasti juga akan turun juga. Gak mungkin dia naik terus kan gak mungkin. Kalau udah capek takut kan dia juga turun-turun sendiri Pak ya. Seperti setinggi-tingginya bangau terbang pastikan jatuh di bawah pohonnya sendiri. Bukan jatuh kembali ke kembali ya? Kembali. Kok jatuh dia? Ini tupai ini yang lu omongin. Lu tupai apa gimana sih? Lu tupai? Emang lu pernah lihat tupai ngangkat kakinya satu? Maaf Pak. Saya lempar nih. Men kok jadi Pak? Setinggi-tingginya pasti akan turun juga. Jadi sebenarnya kita butuh kesabaran dan kebersamaan ini. Betul, Pak. Momen ini justru harusnya untuk kita bersatu. Bersatu Pak. Oke, ini Bar. Makasih Pak. Ini untuk beli ekstrak daki monyet. Minta 4 botol. Ya, 4 botol. Oke, Kang Maman silakan. Kodrat kurs mata uang itu cuma 3, mengalami penaikan, stabil atau penurunan. Jadi kenapa mesti ditakuti? Begitu yang tersirat maupun tersurat dari pernyataan para panelis.
Kalaupun ada yang perlu ditakuti atau memang harus sangat ditakuti, tersirat dari Tong dan diperkuat oleh Ronald, adalah jika mental kita sebagai bangsa yang tidak stabil, bahkan melemah, menukik ke titik terendah, tidak punya semangat untuk bangkit, tidak berdaulat secara politik, tidak berdikari secara ekonomi, dan tidak punya kepribadian sebagai bangsa. Dan untuk itu kita perlu memahami makna filosofis dari mata uang kita sendiri, rupiah. Mengapa 1.000 rupiah bergambar Patimura memegang alat dan senjata berbentuk golok? Agar jika yang baru kita bisa raih cuma sekumpulan uang 1.000-an, itu berarti kita masih harus terus bekerja keras, menggunakan segala daya dan alat yang ada, agar penghasilan meningkat dan tidak boros. Berupaya keras dan tetap bersabar. Tetapi bagi mereka yang sudah mengumpulkan gepokan ratusan ribuan, lihat gambarnya. 2 proklamator yang mengajarkan kita untuk berdikari, menggunakan kopiah dan peci. Simbol orang yang pergi beribadah, pergi ke tempat sosial. Jika kamu sudah berpunya, perbanyak syukur dan perbanyak sedekah dan tidak menghamburkannya di tempat-tempat yang tidak perlu untuk sesuatu yang tidak perlu. Dan jangan dibalik, ketika ke tempat ibadah hanya rela memasukkan donasi 1.000 rupiah, itu pun dengan berat hati. Tapi kalau ke pasar malah rela berboros-boros, mengumbar ratusan ribuan hanya untuk berbangga membeli produk luar negeri. Jika itu terjadi, persis kekhawatiran Bung Karno akan membuatmu kehilangan kepribadian dan terancam untuk tidak berdaulat dan berdikari. Tetapi jika tidak salah tempat, 1.000-an di pasar, 100-an ribuan di tempat ibadah, maka negeri ini akan lebih makmur dan terberkati. Tidak terjerat pada situasi dan kondisi dolar bikin modar dan rupiah cuma bikin resah. Negeri ini terlalu kaya hanya untuk memproduksi keluh, tetapi lupa untuk memproduksi peluh bagi kemakmuran negeri sendiri. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Sky, 'cause you're sky.